Jadi kalau kita belajar tafsir ya, belajar tentang ayat demi ayat, Masya Allah, semakin kita baca ya, semakin kita renungkan, oh iya, memang semua itu mengalir dari tanzilum min hakimin hamid ya. Jadi turunnya dari Allah. Karena demikian banyak sebenarnya ya ruang-ruang yang dimungkinkan, tapi ternyata terjadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Sayaqulu sufaha'u minan nas, maka akan berkatalah mereka yang kurang akalnya. Safih itu artinya orang yang kurang akal. Tetapi dalam ayat ini itu tidak menunjuk kepada orang yang bodoh dalam arti tidak berilmu. Kata sufaha di sini merujuk kepada orang-orang yang tidak punya iman. Orang-orang yang berpura-pura beriman. Orang-orang yang mengaku beriman tetapi tidak mengikuti tuntunan di dalam agamanya. Termasuk di dalamnya as-sufaha di sini kata ulama adalah ahbaru Yahud. Para pemuka Yahudi pada waktu itu di Madinah. Mereka bukan orang bodoh ya. Ilmunya banyak, tapi apa yang ada di Taurat mereka tidak mereka ikuti. Maka Al-Quran memasukkan mereka ke dalam as-sufaha, yaitu orang-orang yang kurang akalnya. Para ulama jelaskan kenapa orang yang berilmu tapi tidak mengikuti ilmunya itu disebut kurang akal. Karena kalau sempurna akalnya, maka dia akan ikuti ilmunya. Termasuk juga di sini as-sufaha adalah al-munafiqun, yaitu orang yang menampakkan iman tapi menyembunyikan pengingkaran. Ini juga termasuk as-sufaha, pura-pura beriman tapi menyembunyikan kekufuran. Termasuk juga as-sufaha adalah al-musyrikun, yaitu orang-orang musyrik pada waktu itu. Semua dimasukkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam kategori as-sufaha. Padahal mereka banyak yang alim, banyak yang berilmu tinggi, tetapi dinamakan as-sufaha. Kenapa? Karena tidak mengikuti kebenaran. Apa kata mereka? Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa sih ya? Kenapa ya? Ma di sini sebenarnya bukanlah berupa pertanyaan yang tulus. Kalau ma itu bahasa Arab artinya apa? Istifham, mau tahu. Tapi sebenarnya mereka bukan mau tahu dalam arti jujur ingin tahu, tidak. Lebih kepada ingkarun wa tashkikun. Jadi ma di sini bentuknya pertanyaan, tapi lebih kepada pengingkaran. Ya. Bukan mau tahu alasan sebenarnya, tidak, tapi mengingkari. Ya kalau bahasa kita, apa sih? Nah, kira-kira gitu. Kan apa sih itu bukan mau tahu ya, tapi meremehkan. Wa tashkikun juga untuk menciptakan keraguan. Apa kata mereka dengan pengingkaran dan peraguan itu? Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apa sih? Ya, dengan penuh pengingkaran, dengan mencoba menanamkan keraguan. Kenapa kok pindah kiblat? Kira-kira gitu. Kalau memang Nabi besar Muhammad SAW itu ahlul haq, kenapa kok perlu pindah kiblat? Kok kayaknya pelin-pelan? Kira-kira gitu. Ya. Wah, ributlah mereka. Maka Allah Ta'ala jawab, kullillahil masyriqu wal maghrib. Katakanlah bahwa Allah lah yang memiliki timur dan barat. Artinya Allah lah yang menetapkan. Apa yang ditetapkan Allah, itulah yang kita ikuti. Karena kita mengaku sebagai hamba Allah.
Jadi kita sebagai orang beriman itu bukan mempertanyakan tapi melaksanakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala setelah 16 bulan Nabi di Madinah kemudian memerintahkan untuk pindah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, itulah ketetapan Allah. Yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Dia memberikan petunjuk kepada yang dia kehendaki menuju ke jalan yang lurus. Di sini ada isyarat kata para ulama bahwa kiblat menghadap Ka'bah itulah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti akar daripada tauhid, yaitu millat Ibrahim. Jadi ada simbol dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, itu adalah simbol bahwa pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan arah yang lempeng, mengikuti kepada kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pengingat bahwa tauhid itu yang utama. Nah, bapak-bapak saudara sekalian, di sini ada banyak hal yang bisa kita ambil, ya. Jadi coba kita lihat ya. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Orang-orang yang kurang akalnya akan mengatakan. Akan mengatakan. Kalau misalnya ya bapak-bapak nih, saudara-saudara, ada kepala desa misalnya, dia tahu ya bahwa misalnya katakanlah atasan kepala desa itu kan camat ya, bahwa Pak Camat itu punya jadwal setiap hari Ahad keliling ke desa-desa. Lalu jadwalnya Pak Camat itu ke desa itu hari Minggu besok, ya, hari Ahad besok itu. Lalu dia ngomong di depan rakyatnya semua, bapak-bapak, ibu, nanti hari Ahad itu, hari Minggu itu nanti Pak Camat akan datang kemari. Kira-kira dia ngomong begitu ya. Pada saat Pak Camat itu nggak suka sama kepala desa. Kepala desa itu menjanjikan, katakanlah, atau memastikan, Bapak Ibu, nanti hari Ahad Pak Camat itu pasti akan datang ke desa kita. Nah, kalau ya, ini Pak Camatnya kan nggak suka sama kepala desa misalnya ya, dalam keadaan seperti itu. Lalu gampang sekali ya, Camat itu membuat kepala desa itu malu dengan cara apa? Tidak datang hari Ahad itu. Jadi begitu didengar oleh Pak Camat bahwa kepala desa itu menjanjikan bahwa dia akan datang, maka sangat gampang ya, bagi Camat itu untuk mempermalukan Pak Kepala itu dengan dia tidak datang. Saya emang nggak suka sama dia, saya nggak mau datang, biar ketahuan bohongnya, kira-kira gitu ya, biar ketahuan bohongnya. Nah, coba perhatikan bapak-bapak saudara ya. Al-Quran di sini jelas mengatakan mereka yang kurang akalnya akan berkomentar, akan mengatakan ya, dengan penuh pengingkaran, kenapa kiblat dipindahkan? Ini belum terjadi. Coba bapak-bapak saudara bayangkan betapa mudahnya sebenarnya ya, betapa mudahnya sebenarnya bagi orang-orang, katakanlah orang-orang ahbarul Yahud ya, orang-orang yang tidak suka kepada Nabi SAW, untuk menunjukkan, katakanlah dalam tanda kutip ya, ketidakbenaran Al-Quran ini dengan mereka diam saja. Ya kan begitu bapak-bapak ya? Begitu tahwil qiblah, diam saja. Lalu kemudian beberapa waktu mereka akan mengatakan, wah itu nggak benar Muhammad, dia bilang saya kulus sufaha, kita nggak ada yang komen kok. Kan begitu. Coba renungkan ya. Jadi ayat ini sudah menceritakan tentang akan terjadi ya, dan Nabi membacanya ya, saya qulu sufa'u minan nasi ma wallahum, nanti orang-orang yang
Sufaha yaitu orang-orang yang ahbarul Yahud dan mereka yang kurang akalnya, yang benci itu akan mengatakan, mereka akan komen, mengatakan, apa dasarnya kok pelin-pelan kayak begini? Ini belum terjadi perpindahan kiblat itu. Nabi sudah omongkan betapa mudahnya. Nah, coba ya, betapa mudahnya, kan semua mendengar tuh. Nabi ceramah, Nabi baca Al-Quran, semua tahu, yang muslim yang nggak muslimnya. Di Madinah waktu itu masih banyak yang nggak suka, yang munafik segala macam. Ini masih tahun kedua Hijriyah, ya, panjang perjalanan masih. Betapa mudahnya, ya, untuk kemudian mereka menunjukkan ketidakbenaran Al-Quran dengan mereka diam saja. Misalnya sepakatlah, bapak-bapak, kata Muhammad nanti kiblat akan pindah, lalu kita akan komen. Yuk kita sepakat ya, nggak usah komen ya, biar ketahuan bohongnya Muhammad gitu. Kan begitu ya, seperti analog yang tadi. Tapi apa yang terjadi benar apa yang Allah sampaikan dalam ayat ini, bahwa ketika kemudian ya di dalam ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka. Dalam ayat berikutnya setelah beberapa waktu kemudian Allah mengatakan, qad nara taqalluba, kami telah melihat keresahanmu wahai Muhammad, keinginanmu, harapanmu agar kiblat itu mengarah ke Ka'bah, maka hadapkanlah wajahmu sekarang. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Hadapkan ke Ka'bah. Benar, begitu keluar ini ayat ini ribut langsung. Jadi apa yang dikabarkan oleh Al-Quran itu nyata terjadi beberapa waktu setelah Al-Quran ya menjelaskan sayaqulu, benar terjadi. Padahal sekali lagi seperti tadi analognya ya, ketika mereka mendengar ini kan gampang sekali, udah kita nggak usah komen lah, kita diam saja, berarti ketahuan bohongnya ini ayat ini. Oh ternyata tidak. Jadi begitu turun benar ternyata seperti yang saya kulu itu, ribut mereka. Nah ini satu titik ya dari Al-Quran yang menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Jadi apa ya, mereka terkondisikan ya, padahal mencari segala sesuatu, segala cara untuk menunjukkan ya, kelemahan. Bahkan mereka ingin menunjukkan Nabi Muhammad SAW itu dusta dan segala macam. Segala cara mereka cari. Tapi ketika cara itu ada, mereka tidak bisa melakukannya. Apa yang diramalkan oleh ayat ini benar terjadi. Jadi kalau kita belajar tafsir ya, belajar tentang ayat demi ayat, Masya Allah, semakin kita baca ya, semakin kita renungkan, oh iya, memang semua itu mengalir dari tanzilum min hakimin hamid ya. Jadi turunnya dari Allah. Karena demikian banyak sebenarnya ya ruang-ruang yang dimungkinkan, tapi ternyata terjadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran.